Halo teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Kali ini kita ngomongin soal persediaan apa sih untuk wabah seperti ini. Persediaan apa aja sih yang ada di rumah yang saya lakukan, atau persiapan apa yang saya lakukan, atau persediaan apakah di rumah yang saya beli, seperti itu ya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel saya bagi yang baru bergabung, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya biar tahu update terbaru dari Indra ya. Silahkan like video saya, share, dan komen di bawah. Tolong komennya yang santun, patuhilah pedoman komunitas YouTube ya teman-teman. Oke, persiapan saya itu yang pertama tentunya membeli makanan pokok ya teman-teman. Makanan pokok ini yang saya beli ini yang benar-benar dibutuhkan, seperti karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu seperti mie, beras ya, dan juga tepung. Dan yang keempat itu kentang. Kentang itu cuman kalau kentang itu tidak bisa bertahan lama ya teman-teman. Jadi kalau beli kentang itu biasanya kalau punya ruang bawah tanah itu kalian bisa beli kentang dan bisa di bawah sana. Tapi kalau ditaruh di ruang bawah tanah seperti itu ya. Tetapi karena rumah saya ini ada di atas, jadi saya tidak beli. Saya ada di apartemen ya, agak panas, jadi saya tidak beli. Dan kentang sendiri itu kalau sudah tumbuh tunas atau kulitnya itu berwarna hijau, itu sudah tidak boleh dikonsumsi karena mengandung racun ya teman-teman. Jadi tidak boleh dikonsumsi lagi. Jadi untuk kentang saya sih tidak terlalu menganjurkan ya teman-teman. Tetapi kalian bisa menyimpan seperti labu, karena labu itu akan bertahan lama di suhu yang tidak terlalu panas ya teman-teman. Labu itu adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama di bawah tanah. Tapi saya belum beli labu karena tidak musimnya labu ya teman-teman. Maksudnya labu atau waluh, labu kuning itu loh teman-teman. Nah terus tentunya air mineral seperti itu secukupnya aja ya teman-teman, karena namanya ada wabah itu kan pastinya berhubungan juga nanti dengan air ya teman-teman. Jadi itu sebaiknya disediakan juga di rumah gitu. Walaupun air kalau kita rebus ya udah menjadi air yang bersih ya teman-teman, tapi ya untuk berjaga-jaga aja gitu. Nah terus apalagi ya, untuk daging. Untuk daging itu saya ada di dalam lemari beku atau di freezer ya teman-teman. Jadi saya memang selalu nyetok daging di freezer. Itu sudah saya lakukan sebelum adanya wabah ini sebenarnya ya teman-teman. Jadi saya selalu ada seperti ikan seperti itu tempe itu saya taruh di dalam freezer ya teman-teman. Jadi seperti tempe, seperti tahu, seperti itu ada juga di dalam freezer saya ya. Dan ada juga tentunya sayuran itu seperti bayam, ada bayam yang dibekukan. Itu nutrisinya hampir sama dengan bayam segar ya teman-teman. Jadi saya beli itu taruh di freezer. Serta makanan jadi seperti pizza seperti itu sebenarnya tidak bagus, cuman ya saya ada 1-2 lah gitu, nggak banyak, tapi saya ada makanan jadi yang dimasukkan microwave terus kita bisa makan seperti itu. Dan kulkas saya juga ada penuh tentunya makanan segar. Di Austria sendiri dianjurkan jangan panik karena bahan-bahan makanan akan disediakan secara cukup untuk rakyatnya seperti itu. Cuman bagi kita itu bagi saya itu hanya untuk mengurangi saya belanja sering-sering ya teman-teman. Jadi kalau belanja seminggu sekali sih nggak masalah ya teman-teman. Jadi sebenarnya hanya untuk mengurangi belanja kita aja gitu ya. Keluar kita di keramaian gitu aja untuk mengurangi itu. Kalau saya nyetok sayuran lumayan banyak juga gitu ya teman-teman. Dan tentunya vitamin C sama vitamin E. Kalau Anda membutuhkan vitamin C sama vitamin E yang berbentuk kapsul, silahkan beli di apotek ya teman-teman. Karena vitamin C dan vitamin E itu untuk mencegah
wabah seperti flu apa aja ya teman-teman, untuk meningkatkan daya imun sistem. Bagi saya itu sayuran dan buah itu sudah yang terbaik bagi saya. Untuk saat ini saya tidak beli pil vitamin C maupun vitamin E, jadi saya belum beli ke apotek. Entah kalau saya beli beberapa minggu lagi, tapi untuk sekarang saya utamakan makan sayur dan buah-buahan yang banyak. Seperti ini, hari ini saya makan brokoli bersama Leo, 1 buah brokoli saya makan sama Leo ya. Seperti itu. Dan untuk tisu sendiri saya nggak beli banyak. Saya nggak tahu kenapa orang-orang kok beli tisu yang banyak, toilet roll yang banyak itu sampai kehabisan. Itu saya nggak tahu mereka gunakan untuk apa ya teman-teman. Kalau saya ya saya beli secukupnya aja. Satu pak itu isinya 20 roll. Saya belinya juga pas lagi diskon, harga murah. Saya beli 2 pak sebenarnya, cuman karena lagi diskon itu saya beli 2 pak ya teman-teman. Dan tentunya ada tisu basah, itu saya selalu punya karena saya punya anak kecil. Jadi setidaknya kalau saya nggak bisa cuci tangan gitu, ada tisu basah mengandung antiseptik, jadi saya gunakan itu. Dan saya punya cairan antiseptik tentunya untuk Leo dan untuk saya kalau keluar. Saya selalu ada, tapi saya cuma ada 1 karena saya nggak, ya mungkin saya akan beli lagi, nggak tahu. Dan untuk sabun cuci tangan saya gunakan sabun cuci tangan biasa, karena pokoknya kalau sudah dicuci itu namanya bakteri sama virus itu kan mati ya teman-teman. Jadi yang penting cuci tangan itu aja. Dan tentunya saya jaga kebersihan ya teman-teman. Saya jaga kebersihan diri saya pribadi, itu juga menjaga kebersihan untuk orang yang lainnya juga, seperti itu ya. Sebenarnya dari dampak dari huru-hara semacam ini itu adalah sangat positif, karena apa? Yang tadinya nggak bersih jadi suka bersih ya teman-teman. Yang tadinya buang sampah sembarangan jadi nggak buang sampah sembarangan. Jadi setelah kalian pakai tisu jangan buang sampah sembarangan ya, seperti itu. Oke, jadi ini dampak sisinya, ada sisi positifnya juga sebenarnya. Kita jadi semakin menjaga kebersihan buat diri kita, seperti itu. Yang tadinya alah masa bodoh lah, habis keluar kemana-mana nggak usah cuci tangan langsung gini-gini, itu sekarang jadi cuci tangan ya teman-teman. Jadi untuk yang keluar rumah biasanya kalau saya budayakan dari dulu ya teman-teman. Kalau saya habis jalan-jalan di luar lama gitu, saya pulang yang saya ganti baju, mandi, keramas, itu saya terapkan untuk diri saya sudah dari dulu ya. Ternyata itu ada gunanya untuk sekarang ini ya teman-teman. Dianjurkan malah ya teman-teman. Kalau kalian habis dari luar seharian atau cukup lama gitu, sebaiknya pulang ke rumah ganti baju dicuci semuanya, keramas, mandi. Itu sekarang dianjurkan seperti itu. Ternyata yang saya terapkan dari dulu itu ada manfaatnya ya teman-teman. Dan Leo setiap hari itu mandi dan keramas itu sudah saya terapkan dari Leo bayi ya teman-teman. Leo itu setiap hari mandi dan keramas teman-teman, setiap hari ya. Walaupun rambutnya seperti itu, tapi saya gunakan hair dryer untuk mengeringkan tentunya ya. Dan untuk cuci tangan saya tidak usah menyuruh Leo, dia sudah segera cuci tangan. Dia sudah tahu cara cuci tangan itu yang bersih bagaimana, karena di setiap sekolahan taman kanak-kanak di Austria itu diajarkan kebersihan sudah dari mereka masuk pertama sekolah ya teman-teman. Jadi kalau untuk kebersihan di sini itu sudah saya akui jempol. Jadi saya tidak khawatir. Leo masuk rumah dari mana aja gitu selalu Leo cuci tangan, pergi sudah cuci tangan ya teman-teman. Jadi nggak usah saya harus teriak-teriak menimbulkan kepanikan kepada anak ya. Jadi anak akan panik dan akan gini, oh mamaku kok jadi sekarang itu aneh ya tingkahnya ya. Kalau bagi Leo sudah nggak aneh lagi karena sudah saya terapkan sudah dari dulu ya teman-teman. Jadi kalau saya bilang Leo cuci tangan itu sudah nggak aneh bagi Leo. Jadi segera ke toilet untuk cuci tangan dia ya. Sekarang dia sudah tahu bagaimana cara cuci tangan sendiri. Jadi saya biarkan, saya tengok apakah sudah benar 100% atau enggak. Kalau enggak ya saya cuci lagi, biasanya seperti itu ya.
Tapi untuk overall Leo sudah tahu sendiri cara untuk kebersihan dia sendiri ya. Jadi kalau saya bilang jangan sentuh itu Leo karena itu kotor. Gitu-gitu dia udah tahu. Jadi dia nggak nganggap saya itu orang aneh ya teman-teman. Karena saya sudah dari dulu aneh ya. Bagi Leo itu mamanya sudah yang ekstra bersih dari dulu ya teman-teman. Walaupun di Austria itu kalau anak main debu itu is okay, tapi kan ya setelah main debu tentunya ya dimandikan lah ya teman-teman. Jangan dibiarkan setelah main debu, setelah main ini langsung makan gitu kan, nggak mungkin seperti itu gitu. Di Austria itu anak dibiarkan untuk main debu, main apa aja, tetapi ada tetapinya. Setelah itu mereka ya harus cuci tangan yang bersih seperti itu ya. Jadi itu harus. Jadi ya sebenarnya kita itu ya kebersihan buat diri kita itu sangat penting gitu ya. Jaga kebersihan aja gitu teman-teman semuanya ya. Untuk stok-stok seperti obat-obatan saya tidak menyediakan di rumah ya teman-teman. Saya hanya menyediakan obat-obatan yang pokok untuk Leo seperti biasanya, obat batuk dia seperti biasanya, obat demam dia seperti biasanya juga, dan saya beli banyak sekali bawang merah atau bawang bombay. Karena bawang itu adalah obat remedi yang paling manjur kalau anak terkena flu. Jadi saya selalu sedia bawang bombay banyak di rumah ya teman-teman. Jadi saya sering bikin sup bawang seperti itu ya. Seperti hari ini saya mau bikin sup bawang juga ya. Jadi di Austria ada yang namanya sup bawang ya, dan itu memang bagus sekali untuk musim-musim pancaroba, peralihan musim ya, dan tentunya untuk musim dingin yang rawan akan wabah atau flu ya, maupun flu biasa maupun flu yang seperti sekarang ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya itu tadi, sediakan makanan pokok selama untuk 2 bulan ke depan. Alat-alat bersih tentunya, terus makanan yang ada di lemari beku kalau bisa, dan jaga kebersihan diri kalian dan lingkungan rumah kalian dulu seperti itu ya. Itu adalah satu-satunya cara untuk mencegah atau menjaga kesehatan, nggak hanya buat diri kita tapi buat orang lain ya teman-teman. Jangan terlalu keras terhadap anak karena akan menimbulkan panik kepada anak dan rasa takut kepada anak ya teman-teman. Jadi bilang aja kalau kalian nggak bisa sekolah itu karena ini. Jadi lebih baik kalian menjaga diri sendiri atau menjaga kebersihan kalian, tapi ya pokoknya jangan terlalu ekstrim ya. Pokoknya saatnya cuci tangan, anak-anak mau makan, oke cuci tangan. Oh masuk rumah anak-anak cuci tangan gitu aja, jangan cuci tangan nanti kamu ini gini, jangan seperti itu ya teman-teman. Yang normal, yang biasa aja gitu. Jadi anak nggak panik dan nggak takut lagi seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat semuanya. Cus, dadah, wassalam, jaga kesehatan ya semuanya ya, dan semoga kita semuanya dilimpahkan kesehatan lahir dan batin dan juga kebahagiaan. Oke, wassalam, dadah, amin amin ya rabbal alamin.